suponi. Ustadz, apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan. Arisannya 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 arisan lah kita. Arisan kita goncang ya. Siapa yang keluar namanya, dia yang kurban tahun nih. 2,5 harga peserta kurban. Begitu diguncang, keluar nama C, maka dia yang berkurban tahun ini. Yang lain membayar. Maka sesungguhnya si C ini sedang berutang. Berutang kepada siapa? A, B, D, E, F. Pertanyaannya, bolehkah kurban ngutang? Dah jelas bahwa pertama akad dia adalah akad hutang. Ridho semua peserta nih. Ridho. Akan dibayar. Selama berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mati di antara berenam nih, ahli warisnya yang nerima. Namanya arisan. Akadnya hutang ridho, sah. Muncul pertanyaan nomor 2. Apa hukum kurban berutang? Hutang terbagi 2. A, yurja ada uhu. Ada yang bisa diharapkan membayarnya. B, tak ada yang diharapkan membayarnya. Jadi kita tanya si C nih. C, ya, kau kan berutang sama kami nih. Ya. Apa yang kau harapkan membayarnya? Insya Allah tahun depan rumah sewa saya itu akan dapat uang 2,5 juta. Itulah yang kuharapkan membayarnya. Sah. Kalau ada yang diharapkan membayarnya, sah. Tapi kalau pas di C ditanya, C, iya, ini kan kami ngasih duit ke kau tahun ini, kau kan utang nih ya. Terus kau bayarnya gimana? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Jadi Pak Suponi atau Bu Suponi, kalau lulus 2 ini, akadnya akad hutang, dan hutangnya termasuk hutang jenis pertama yang ada diharapkan membayarnya, maka arisan kurbannya itu hukumnya mubah, boleh, hanya teknisnya saja. Tapi kalau tidak seperti ini, maka tak bisa diterima. Transaksi, akadnya itu tak jelas. Nomor 5, Pak Van Askar. Ustadz, apa hukum mandi janabat menggunakan air hangat? Karena di tempat kami di bulan-bulan tertentu dinginnya sampai 7 derajat. Bapak Van Askar, kami di Mesir, di Maroko, waktu kuliah, itu di kamar mandi itu memang ada sakhana. Sakhana, pemanas air. Sakhana. Selama bulan dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, itu memang mesti pakai sakhonah, Pak. Kalau tak pakai sakhonah, mana sanggup cebok pakai air freezer? Nah, jadi begitu Pak Van Askar. Jadi mandi pakai air hangat, kemudian cebok pakai air hangat, wudhu pun pakai air hangat. Karena tak sanggup, dingin menggigil. Jadi hukum mandi pakai air hangat, wudhu pakai air hangat, cebok air hangat, sah. Tapi jangan terlalu hangat, jadi telur rebus nanti. Tapi katanya Pak Ustadz tak boleh wudhu pakai air musammas. Beda itu Pak. Yang tak boleh itu pakai air musammas.
Musyammas itu bukan air hangat terjemahnya. Air yang terjemur syams. Panas karena dijemur matahari. Panas karena terjemur matahari. Kenapa dilarang? Kalau dipakaikan dapat menyebabkan penyakit supak. Maaf cakap, bebelang. Dapat menyebabkan, bahkan ada macam-macam penelitian dokter. Itulah maka dilarang. Adapun dipanaskannya pakai, kalau sakhanah itu begitu kita buka keran automatically dia hidup, apinya menyala. Pakai api itu, bukan pakai matahari. Nah, oleh sebab itu hukumnya mubah. Wuduknya, mandi wajibnya sah. Begitulah Islam memudahkan. Tapi kalau di Maroko, di masjid-masjid yang tak ada sakhanah pemanas air, itu di tiap tiang-tiang itu ada batu bulat macam batu gilingan. Saya sampai di sana musim dingin. Begitu saya tengok setiap masjid ada batu. Rupanya orang ini tidak berwudu, tapi tayamum. Sampai masuk masjid, tayamumnya tayamum mazhab Maliki sampai siku saja. Salat. Tak ada tuh di Indonesia, tak ada. Di Sudan pun tak ada. Sudan saya pernah musim dingin Desember kemarin, tak ada. Di Mesir pun tak ada, hanya di Maroko saja. Mereka musim dingin tayamum. Jadi waktu kami sholat di Masjid Hasan II, masjid cantik besar dibangun oleh Raja Hasan II di tepi laut Mediterania di kota Casablanca. Pergilah kami sama bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah selesai sholat, pulang ibu-ibu KBRI nanya, Ustadz, tadi di sebelah saya ada perempuan, setiap mau sholat dikeluarkannya batu gilingan. Sapunya batu tuh. Salam, habis salam sholat tarawih, asal salam keluarkan lagi batu gilingan. Rupanya dia tayamum. Tayamum nih, satu tayamum, satu sholat. Tayamum mazhab Maliki tidak disyaratkan debu. Kita mesti nampak debunya. Dia pakai batu pun. Nah, jadi kalau ada keluarga sakit di rumah sakit, tak boleh kena air, bisa dipakai ini. Darurat, pakai mazhab Maliki. Letakkan batu gilingan situ. Tayamum dia pakai batu. Tapi yakinkan cuci bersihnya, pedas. Begitu juga kalau tangan itu misalnya pakai banyak jarum. Jarum di sini, jarum di sini, jarum. Nah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i payah. Pakai tayamum mazhab Maliki. Lah, langsung sholat. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan mazhab itu menjadi rahmat, bukan mempersulit. Begitulah pendapat para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkannya. Terima kasih segala perhatian.